Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosa dengan NIM 2622135. Saya dari kelas BK 2D. Di video ini saya akan menjelaskan 6 teori yang sudah dipelajari dalam mata kuliah konseling karir. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori trend and factor. Secara bahasa, trend dapat diartikan dengan sikap, karakteristik atau seseorang atau individu. Sedangkan kalau faktor itu berarti ide-ide, tipe-tipe, syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Teori trend and factor ini memberikan asumsi bahwa kecocokan antara trend dengan faktor akan melahirkan kesuksesan dalam suatu karir yang dilalui oleh seseorang. Kegagalan dalam mencocokkan trend and factor akan menimbulkan kegagalan dalam suatu perjalanan atau pekerjaan. Baiklah, selanjutnya ada keunggulan dari teori trend and factor. Yang pertama, teori ini ciri dan sikapnya menetapkan pendekatan ilmiah pada konseling. Yang kedua, penekanan pada penggunaan data tes objektif membawa kepada upaya perbaikan. Yang ketiga, penekanan yang diberikan pada diagnosa mengandung nama sebagai suatu perhatian terhadap masalah. Yang keempat, penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya pengembangan pandangan lain yang lebih menekankan efektif dan emosional. Selanjutnya ada kekurangan dari teori trend and factor ini. Yang pertama, kurangnya diperhatikan peranan keluarga dekat yang ikut mempengaruhi rangkaian pilihan karir anak dengan cara mengungkapkan harapan. Yang ketiga, kurangnya perhitungan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ikut memperluas atau membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi seseorang. Yang ketiga, pada pola-pola kepribadian tertentu belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang. Pada teori trend and factor ada beberapa implikasi untuk konselor. Yang pertama yaitu konselor dapat membantu klien memahami dirinya sendiri, minat-minat, bakat-bakat, nilai-nilai, dan keterampilan yang dapat ditransfer. Yang kedua, konselor bisa membantu klien mempelajari dan menggambarkan okupasi-okupasi. Yang ketiga, konselor bisa membantu individu mempelajari keterampilan yang mereka miliki. Baiklah, yang kedua ada teori Ginsberg. Dalam teori Ginsberg ini menyatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya terjadi satu kali saja, melainkan mengalami proses perkembangan yang meliputi jangka waktu antara 6 sampai 15 tahun. Pada teori Ginsberg ini, perkembangan dalam pemilihan karir atau pekerjaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, masa fantasi. Masa ini berlangsung pada individu dengan tahap usia kira-kira 10 tahun atau 12 tahun, masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarang atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada dan hanya berdasarkan hayalan belaka. Yang kedua itu ada masa tentatif. Dalam tahap ini, anak tersebut sudah dapat mengambil keputusan tentang kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dia inginkan dan yang cocok dengan minatnya. Dalam masa ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap minat. Tahap minat ini terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun. Kalau yang kedua itu tahap kapasitas. Tahap ini itu pada usia 13 sampai 14 tahun, yaitu di mana individu melakukan pekerjaan atau kegiatan didasarkan dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga ada tahap nilai. Tahap nilai ini biasanya terjadi pada usia 15 sampai 16 tahun. Pada tahap ini, minat dan kapasitas itu akan diprestasikan secara sederhana oleh individu yang mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan atau nilai yang bersifat pribadi maupun sedangkan nilai yang bersifat kemasyarakatan. Yang kedua ada tahap transisi. Tahap transisi ini terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Pada masa ini, anak-anak ini sudah memiliki orientasi yang pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Selanjutnya ada masa realistik.
Pada masa realistik, anak melakukan eksplorasi yang memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan yang sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau kalau tidak bisa bekerja, untuk melakukan pendidikan ke perguruan tinggi. Dalam masa realistik itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap eksplorasi, yaitu tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua ada tahap kristalisasi, yaitu tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang terakhir itu ada tahap spesifikasi. Pada tahap ini, anak memilih pekerjaan secara spesifik. Maksudnya pekerjaan tertentu yang khusus. Misalnya, kalau anak memilih pekerjaan di bidang pendidikan, ia akan mengkhususkan pilihannya itu pada pekerjaan guru. Yang ketiga ada teori menurut Roe. Yang pertama ada pilihan karir menurut teori Roe, yaitu ada servis atau jasa. Jenis pekerjaan ini mengutamakan layanan kepada orang lain. Layanan yang dimaksud adalah perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Contohnya pekerjaan sosial, konselor, layanan-layanan ke konsultasi dan sebagainya. Yang kedua ada business kontak atau kontak bisnis. Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan tatap muka antara 2 orang atau lebih yang membicarakan keuntungan, investasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada organisasi. Jenis pekerjaan ini berhubungan erat dengan kegiatan manajerial baik di sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga. Yang keempat ada teknologi. Jenis pekerjaan ini berkaitan erat dengan produksi barang-barang, perawatan, dan transportasi untuk mendukung layanan jasa. Yang kelima, outdoor atau luar ruangan. Jenis pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti penanaman tanaman-tanaman hutan, usaha-usaha perkebunan, bahkan mineral atau gas bumi. Yang keenam ada ilmu pengetahuan. Jenis pekerjaan ini berhubungan dengan pengembangan suatu teori, ilmu pengetahuan, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Yang ketujuh ada kebudayaan. Pada jenis ini pekerjaannya meliputi perhatian terhadap aktivitas manusia sebagai suatu kelompok daripada individu. Contohnya jurnalistik. Yang ke-8 seni dan hiburan. Jenis pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang terampil dalam bidang seni atau hiburan. Pada teori Roy ini ada pilihan karir berdasarkan pola asuh. Yang pertama, seorang anak yang berasal dari keluarga di mana anak menjadi pusat perhatian orang tua atau dilindungi dan dituntut baik dari keluarga yang hangat atau dingin akan memilih pola berpikir dan sikap yang cenderung akan membina posisi dirinya dengan orang lain, memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang dengan memilih karir seperti business kontak, yaitu bisnis kontak, organisasi, kebudayaan, dan lain-lain. Biasanya yang dipilih itu karir-karir yang langsung bertatap muka dengan orang lain gitu. Yang kedua, apabila seorang anak itu berasal dari keluarga di mana anak itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, menolak atau mengabaikan anak tersebut, dan berasal dari keluarga yang dingin, ia memiliki kecenderungan bersifat agresif dan mempertahankan orientasi, bukan orang atau kebendaan. Biasanya mereka cenderung memilih karir yang outdoor atau non-person orientation. Yang kedua yang ketiga, seorang anak berasal dari keluarga di mana anak mendapatkan penerimaan atau dari keluarga yang hangat. Ia akan memiliki kecenderungan memilih karir yang berhadapan dengan orang, yaitu person orientation. Dalam teori Roe ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada profesional tingkat pertama. Pada tingkatan ini memiliki ciri independen dan tanggung jawab, investor, kreator, dan berposisi sebagai pimpinan dalam hal manajerial dan administratif yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang-bidang di dalamnya. Pada tingkatan yang kedua itu yang namanya profesional tingkat kedua.
Dia memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan kebijakan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, memiliki pendidikan setingkat diploma. Yang ketiga, semi profesional, memiliki tanggung jawab yang rendah terhadap orang lain, mampu melaksanakan kebijakan untuk dirinya sendiri, memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah. Yang keempat ada terampil. Kelompok ini memerlukan magang atau pelatihan untuk dapat mengerjakan kegiatan tertentu di dalamnya. Yang kelima ada semi terampil. Kelompok yang memerlukan pekerjaan dengan tidak memiliki otonomi sendiri serta izin untuk melaksanakan tindakan didasarkan pada perintah. Selanjutnya ada teori super. Teori super ini adalah teori perkembangan karir menurut Donald Super. Teori ini menyatakan bahwa dasar perwujudan dari konsep diri hanya berfokus pada pertumbuhan dengan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang kehidupannya. Jadi, teori ini menentukan pada konsep diri atau gambaran diri berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Teori perkembangan karir super ini bertujuan untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir menurut Super. Perencanaan karir adalah serangkaian pekerjaan atau jabatan dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di mana akan datang guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Pada teori super ini ada beberapa tahap perkembangan karir. Yang pertama, tahap pertumbuhan atau grow. Biasanya terjadi pada usia 4-13 tahun. Pada tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan dua hal yang dominan. Tugas perkembangan pada fase grow ini menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan. Yang kedua, ada tahap eksplorasi. Biasanya terjadi pada usia 15-24 tahun. Pada tahap ini, individu sudah memikirkan sebagian alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Pada tahap ini ada beberapa proses. Yang pertama, kristalisasi. Itu terjadi dari umur 14-18 tahun. Kristalisasi ini muncul ketika 4 tugas perkembangan di fase sebelumnya sudah terpenuhi. Individu yang mengembangkan dan merencanakan tujuan karir. Yang kedua ada spesifikasi. Biasanya terjadi pada usia 18-21 tahun. Pada proses ini membutuhkan individu anak tersebut membutuhkan untuk mengenali lebih dari tentang karir yang dia pilih. Yang ketiga ada pelaksanaan atau implementasi. Biasanya terjadi pada umur 21-25 tahun. Pada proses ini menanamkan pendidikan atau peralihan untuk pekerjaan yang disukai dan memilih pada dunia kerja. Yang keempat ada stabilisasi. Biasanya terjadi pada usia 25-35 tahun. Pada proses ini mengkonfirmasi karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya. Tahap selanjutnya ada tahap pemantapan. Tahap pemantapan atau establishment biasanya terjadi pada usia 25-44 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan usaha tekun menetapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjadi karir tertentu. Tahap selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini biasanya terjadi pada usia 45-65 tahun, di mana individu akan menetapkan pilihannya dalam satu karir dan memeliharanya. Biasanya itu mempertahankan apa yang sudah diraih, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima ada tahap penurunan. Biasanya terjadi pada usia 65 ke atas. Pada tahap ini terdapat tugas perkembangan dalam melambatnya diri, perencanaan pensiun yang mengarahkan pada perpisahan karir.
Dalam teori super ini ada beberapa implikasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Yang ketiga, pengembangan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan memasukinya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir supaya mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya. Yang kelima, menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan. Baiklah, teori selanjutnya ada teori Holland. Dalam teori karir ini menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang-orang yang sama seperti mereka. Mereka mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka sambil mengambil masalah dan peran utama yang menyenangkan. Perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Pada teori Holland ada beberapa tipe kepribadian. Yang pertama, realistik. Pada tipe realistik ini bersifat jantan, kuat, jasmani, tidak sosial, agresif, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang baik, kurang memiliki kecakapan verbal dan hubungan antara pribadi. Pada tipe kepribadian yang kedua yaitu intelektual. Tipe model berorientasi tugas, tidak atau kurang sosial, lebih menyukai dan memikirkan terlebih dahulu dari apa yang tidak langsung bertindak terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Biasanya dia membutuhkan pemahaman dan menyenangi tugas-tugas. Tipe kepribadian yang ketiga itu sosial. Pada tipe ini lebih bersifat sosial, tanggung jawab, kewanitaan, kemanusiaan, keagamaan, dan membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal dan hubungan antara pribadi, menghindari pemecahan masalah secara intelektual, aktivitas fisik, kegiatan-kegiatan yang sangat teratur, rapi, serta menyukai pemecahan masalah melalui perasaan dan pemanfaatan hubungan antara pribadi. Tipe kepribadian yang keempat ada konvensional. Pada tipe ini menyenangi bahasa yang disusun secara baik dan kegiatan berhubungan dengan angka. Biasanya dia menghindari situasi yang kabur, masalah-masalah yang melibatkan hubungan antara pribadi dan kecakapan fisik, mengerjakan secara efektif terhadap tugas pekerjaan yang tersusun dengan baik. Yang kelima ada tipe kepribadian usaha. Pada model tipe usaha ini mempunyai kecakapan lisan untuk berjualan, menguasai dan mengiringi sesuatu tujuan ke arah yang menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang kuat atau jantan, menghindari dari penggunaan bahasa yang terumus dengan baik atau situasi pekerjaan yang memerlukan kegiatan intelektual dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam ada tipe kepribadian artistik. Tipe model ini bersifat tidak sosial, tidak bersifat kewanitaan, dan seringkali menderita hambatan emosional. Lebih menyukai menghadapi persoalan yang terjadi dalam lingkungannya melalui ekspresi diri dalam media seni. Selanjutnya ada teori Crumbles. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar ini terdiri dari kontak di antara analisis kognitif yang positif dan event-event yang menguatkan secara negatif. Pada teori Crumbles ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir. Yang pertama ada warisan genetik atau kemampuan khusus. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang tertentu terlahir memiliki kemampuan besar atau kecil untuk memperoleh dari manfaat-manfaat dari pengalaman-pengalamannya dengan lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Yang kedua ada kondisi dan peristiwa lingkungan. Maksudnya faktor lingkungan ini yang berpengaruh pada pengambilan keputusan kerja berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, dan peralihan pekerjaan. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia adalah belajar. Pengalaman belajar ini mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang.
Yang keempat, ada keterampilan pendekatan tugas. Keterampilan pendekatan tugas ini mencakup perpaduan antara warisan genetik, kondisi lingkungan, dan pengalaman belajar. Realisasi teori Crumbles. Yang pertama, menjelaskan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi bermacam-macam masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang keempat, menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. Yang kelima, mengevaluasi ulang tujuan menentukan suatu masalah. Yang keenam, menyamarkan semua proses kepada masalah yang baru. Sekian penjelasan 6 teori konseling karir. Bila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.